Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kesombongan. Kesombongan telah merasuk jiwa banyak orang, sehingga kadang-kala juga masuk di dalam pelayanan. Orang melayani Tuhan tetapi hidupnya penuh dengan kesombongan. Bahkan mengapa dia melayani Tuhan? Karena dia mau menunjukkan kelebihannya, kehebatannya, mau menunjukkan karunia-karunia yang ada padanya. Dan orang yang sombong cenderung menjadi orang yang cepat iri. Orang yang sombong menjadi orang yang cepat dengki. Orang yang sombong seringkali motivasi hatinya sangat tidak tulus. Bahkan kadang-kala juga kesombongan sudah masuk di tengah-tengah keluarga. Suami saking sombongnya merasa diri yang paling benar, tidak pernah mau minta maaf terhadap istrinya. Istri karena merasa diri yang paling hebat, dia merasa tidak pantas kalau dia harus minta maaf terhadap suaminya, karena dia pikir, loh, siapa saya, siapa dia, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, kesombongan itu menghancurkan. Ada banyak orang yang saking sombongnya merasa pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan kepadanya, pekerjaan-pekerjaan rendahan, pekerjaan-pekerjaan murahan, bukan untuk saya. Sehingga terus dia cari pekerjaan yang hebat, dan dia nggak pernah dapat pekerjaan. Kenapa? Karena sombongnya. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Alkitab tegaskan buat kita, orang yang sombong pasti direndahkan oleh Tuhan. Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Alkitab bahkan berkata Allah benci orang sombong. Dan persoalan orang sombong seringkali dia tidak menyadari dia sombong. Orang sombong selalu merasa, saya tidak sombong. Orang sombong selalu merasa, saya kan sudah rendah hati, ya kan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita selalu merasa diri lebih baik dari orang, kita selalu merasa diri orang lain yang bersalah, kita selalu merasa saya udah cukup baik, kita merasa saya nggak perlu bertobat, itu tandanya kita sombong. Alkitab berkata orang yang tinggi hati ini akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita juga bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari, iya ya Tuhan ya, masih ada banyak hal yang saya mesti belajar. Iya ya Tuhan ya, saya tanpa Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Iya ya Tuhan ya, kalau saya ngandelin Tuhan, saya akan kuat ngadepin segala perkara. Bahkan kalau dia ngadepin masalah sekalipun, dia berkata, terima kasih Tuhan, saya tidak mau merasa bahwa ini sekedar masalah yang saya hadapi, tapi bagi saya ini adalah pelajaran. Karena banyak hal yang masih perlu berubah dalam hidup saya. Tuhan sedang mendidik saya untuk makin hari makin kuat di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan yang merendahkan diri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah saja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan itu saja merendahkan diri. Nah, pertanyaannya, siapa kita sampai kita harus menyombongkan diri? Kalau kita tahu bahwa Tuhan merendahkan diri, biarlah setiap kita hidup takut akan Tuhan. Biarlah setiap kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan saja merendahkan diri. Biarlah saya tidak mengenakan kesombongan dalam hidup saya, karena kesombongan menghancurkan, tapi kerendahan hati membawa saya pada kemuliaan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang Tuhan yang merendahkan diri ini, kita sama-sama lihat dari Mazmur 113
Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 113 ayat yang pertama sampai 9, demikian firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Nah, ini perhatikan baik. Siapa seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Berarti Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengatasi segalanya, dan Allah kita ada di tempat yang tinggi dalam kemuliaannya. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan apapun di bumi ini, karena langit dan bumi adalah ciptaannya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari bahwa Allah dalam kemuliaannya tidak menganggap kemuliaan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia merendahkan diri. Dalam Filipi bahkan dikatakan dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia supaya dapat tinggal di tengah-tengah kita, bahkan menjadi seorang hamba, mati bagi kita, curahkan darah supaya dapat mengangkat dan menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, yang menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat beberapa perkara penting yang dapat kita pelajari tentang Tuhan yang merendahkan diri. Yang pertama saya pelajari, Tuhan merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agama, amal, ibadah tidak bisa menyelamatkan manusia. Mungkin saya berkata, loh pendeta, kenapa agama tidak bisa menyelamatkan manusia? Loh, karena agama mengajar kepada kita yang baik dan yang jahat. Kalau kita hidup dengan keadaan yang baik, maka kita akan masuk surga. Tapi pada kenyataannya kita bukan memilih yang baik, kita berusaha berbuat yang baik, tetapi tetap yang jahat yang kita perbuat. Sementara Alkitab sudah bilang upah dosa ialah maut. Setiap dosa menuntun kita ke neraka. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara yang kita buat dosa lagi, bagaimana kita bisa diselamatkan? Itu sebabnya Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Justru Yesus mati buat kita, nanggung setiap dosa kita, karena dia telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Lalu kemudian dia mati dalam keberadaannya sebagai manusia, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia yang merendahkan diri adalah dia yang menyelamatkan kita. Berarti saya ulangi sekali lagi, Tuhan merendahkan diri untuk dapat menyelamatkan kita. Sehingga menyadari bahwa Tuhan merendahkan diri berarti kita punya kepastian selamat. Yang kedua, Tuhan merendahkan diri untuk dapat menerima kita apa adanya. Kalau kita harus ada pada standar ilahi, mana mungkin kita dapat sampai ke sana? Kalau manusia harus hidup dalam kebenaran sehingga akhirnya mencapai standar ilahi, setiap kita tidak akan mencapainya. Tetapi justru Tuhan merendahkan diri, Tuhan yang mencari kita. Itu sebabnya dalam Alkitab tegas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita yang harus mencari Tuhan, kita gak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang merendahkan diri, Tuhan yang menerima kita apa adanya. Lalu dalam dia menerima kita apa adanya, diperlengkapi kita, dididik kita, dibentuk kita, diproses kita, sampai Alkitab berkata kita dijadikannya segambar serupa dengan Allah. Berarti Allah kita yang merendahkan diri, Allah kita kemudian menerima kita apa adanya dan memiliki target dalam hidup kita untuk menjadikan kita serupa dengan dia. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat yang pertama, Tuhan merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan merendahkan diri untuk dapat menerima kita apa adanya. Yang ketiga, Tuhan merendahkan diri untuk menyempurnakan dan mengangkat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia melihat kita penuh dengan kekurangan, ketika Tuhan melihat kita berjalan menuju neraka, Tuhan turun menyelamatkan kita supaya dapat apa? Dia sempurnakan kita. Karena ada banyak hal yang gak benar dalam hidup kita, ada banyak kerusakan total yang sudah iblis perbuat. Karena Alkitab berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, karena dosa merusak kemuliaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita.
Oh, dosa menghancurkannya, tetapi kasih karunia menyempurnakan kita, mengangkat kita. Dan Alkitab berkata dia menghapuskan surat hutang kita, sehingga kita bukan lagi orang tertuduh, kita bukan lagi orang yang terikat, tapi kita orang-orang yang terlepas, terbebas bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari apa artinya Tuhan merendahkan diri. Tuhan merendahkan diri untuk dapat membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Makanya pada ayat yang ke-7 dikatakan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Berarti Tuhan merendahkan diri untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaannya, sehingga kita yang tadinya berdosa dapat masuk dalam kerajaan sorga. Kita yang tadinya berdosa dapat memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Kita yang tadinya penuh dengan kelemahan, yang seharusnya dihukum, yang harusnya hidup menderita, tapi dapat berjalan dalam kepastian kemenangan. Menyadari Tuhan merendahkan diri, berarti doa kita pasti dijawab. Menyadari Tuhan merendahkan diri, berarti penyakit kita akan disembuhkan. Menyadari bahwa Tuhan merendahkan diri, berarti kita tahu hanya Yesus jalan selamat kita untuk dapat ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Menyadari bahwa Tuhan merendahkan diri, berarti kita gak perlu takut lagi. Kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Kalau ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang khususnya taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, ajar kami menyadari bahwa Tuhan kami adalah Allah yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, supaya dapat menyelamatkan kami, supaya dapat menerima kami apa adanya, dapat menyempurnakan dan mengangkat kami, dan akhirnya membawa kami masuk dalam kemuliaannya. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Rumah tangga di ambang perceraian, hamba doa di dalam nama Yesus menerima mujizat, menerima kekuatan, menerima pertolongan. Orang-orang muda yang sedang putus asa, stres, kecewa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang patah hati, mereka yang sedang hatinya luka karena disakiti, hamba doa di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Bahkan setiap usaha, setiap dagang, setiap mereka yang bekerja, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami goncangan, hamba doa di dalam nama Yesus ada berkat dalam kehidupan mereka, ada jalan keluar, sehingga setiap kami menyadari inilah hari mujizat, hari kemenangan yang Kristus jadikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, hidup dalam kemenangan, karena kita tahu kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama Yesus, sumber segala kemenangan dan mujizat. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.